Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kualitatif bahan baku HCl3 dan deteksi cemaran logam berat tembaga pada matriks kompleks simplisia kunyit. Sebelum masuki presentasinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Davina Nur Ramadhani Fadila dengan NIM akhir 258. Untuk yang pertama itu, di panel kiri kasus satu itu adalah profiling bahan baku AsCl3. Dia itu berfokus pada identifikasi kation dan anion langsung tanpa adanya gangguan ion matriksnya. Dan untuk outputnya itu matriks diagnostik reaksi spesifik untuk arsenik serta klorida. Untuk panel yang kanan atau kasus kedua itu adalah pelacakan cemaran tembaga dalam kunyit. Dia itu berfokus pada penerapan GAC pada matriks organik yang kompleks. Dan outputnya itu adalah mengeliminasi pengganggu anorganik dan konfirmasi akhir ion tembaganya. Untuk kasus pertama itu adalah beridentifikasi bahan baku AsCl3. Yang pasti itu adalah mengobservasi awal. Untuk pemeriksaan organoleptik bahan bakunya. Untuk dari warna itu adalah putih keabuan, untuk bentuknya itu adalah serbuk hablur, dan untuk baunya itu tidak berbau atau odorless. Selanjutnya, kita memasuki reaksi spesifik kation arseniknya. Jadi untuk yang pertama menggunakan reagen H2S atau hidrogen sulfida, dia itu akan membentuk endapan kuning arsenik 3 sulfida. Untuk bersama reaksinya seperti 2S3 plus ditambah 3H2S menghasilkan endapan kuning arsenik 3 sulfida ditambah 6H plus. Selanjutnya ada perak nitrat atau menggunakan reagen AgNO3 dalam kondisi larutan netral. Dia itu akan membentuk endapan kuning juga, yaitu endapan kuning perak arsenit. Untuk reaksi persamaan reaksinya itu seperti ASO3 3- ditambah 3Ag plus menghasilkan endapan kuning perak arsenit. Selanjutnya adalah kalium triiodida atau Ki3. Dia itu akan menghilangkan warnanya karena emang mengoksidasikan ion arsenit. Untuk reaksinya itu adalah ASO3 3- ditambah I3- ditambah H2O menghasilkan ASO4 3- ditambah 3 ditambah 3 imin ditambah 2H plus. Untuk yang keempat itu ada uji Beterdorf, yaitu akan menghasilkan larutan yang berubah coklat tua dan menghitam. Dan yang terakhir adalah campuran magnesia, yaitu tidak adanya terjadi endapan. Untuk selanjutnya, matriks konfirmasi ion ion anion, yaitu klorida. Untuk yang pertama itu menggunakan reagen asam sulfat pekat atau H2SO4, dia itu akan melepaskan gas hidrogen klorida. Nah, untuk reaksinya itu seperti Cl- ditambah H2SO4 pekat, menghasilkan gas HCl ditambah H2SO4-. Yang kedua, menggunakan timbal asetat, yaitu menghasilkan endapan putih timbal klorida. Untuk reaksi persamaan reaksinya itu seperti 2 Cl- ditambah Pb2 plus menghasilkan endapan PbCl2 atau endapan putih timbal kloridanya. Untuk yang ketiga, menggunakan perak nitrat atau AgNO3, dia akan menghasilkan endapan putih seperti dadi. Untuk reaksinya itu adalah Cl- ditambah Ag plus menghasilkan endapan AgCl. Untuk yang keempat itu adalah mangan dioksida ditambah asam sulfat. Dia itu akan melepaskan klor dan menghasilkan bau yang sangat menyesak. Untuk reaksinya itu adalah mangan O2 ditambah 2H2SO4 ditambah 2 Cl- menghasilkan mangan, ditambah juga gas klornya ditambah 2SO4 2-nya ditambah 2H2O. Untuk selanjutnya itu pada kasus kedua yaitu menganalisis cemaran matriks kompleks pada eh, simplisia kunyit. Jadi yang pertama itu adalah mendeteksi tembaganya dulu dalam simplisia kunyit, yaitu
pemeriksaan organoleptik awalnya dulu. Untuk warnanya ya warna kuning dengan aroma yang sangat khas seperti umumnya kunyit. Dan yang terakhir itu adalah harus steril dari kotoran makro. Nah, untuk menerapkan prinsip THC ini tuh berbeda ya dengan analit murni karena si ion target tembaga CO2+ itu terperangkap dalam matriks organik kompleks tumbuhan. Jadi sebelum melakukan uji spesifik, dapat dilakukan matriks organik, harus dihancurkan dulu, lalu si ion organik pengganggu lainnya itu harus dieliminasi dulu secara bertahap. Untuk yang pertama itu adalah destruksi kering dulu untuk menghancurkan matriks organiknya. Proses tahapan pertama itu ada penggilingan. Jadi sem jadi simplisia kunyit itu digiling menggunakan blender atau grinder hingga menjadi serbuk halus untuk supaya menyeragamkan permukaan, luas permukaannya. Untuk yang kedua itu adalah pemanasan dulu. Jadi serbuk itu dimasukkan ke dalam microwave untuk menghilangkan sisa air dan senyawa volatilnya. Dan juga kenapa menggunakan microwave supaya emang kita akan menerapkan prinsip pH check supaya meminimalisir adanya cemaran-cemaran yang tidak diinginkan. Yang ketiga itu persiapan. Jadi sampelnya itu tuh dimasukin ke dalam krus silika atau platina dan dibakar di dalam tanur pada suhu ekstrim 400 sampai 450 Celcius selama 10 sampai 12 jam hingga terbentuknya abu putih murni. Untuk step yang terakhir itu, sampel abu yang sudah dibakar di tanur itu menggunakan pelarut HNO3 pekat ditambah air hangat untuk menarik kation logam ke dalam fasa cair. Nah, setelah melakukan destruksi kering, kita akan mengeliminasi senyawa anorganik untuk menghilangkan kalsium, kalium, besi, serta eh, fosfat gitu. Untuk yang pertama itu adalah untuk menghilangkan kalsium dengan reagen H2SO4. Jadi dia akan mengendapkan CaSO4. Lalu yang kedua adalah untuk menghilangkan kalium itu menggunakan reagen asam perklorat atau HClO4. Dia akan mengendapkan KClO4 yang bentuknya itu endapan putih. Dan ketiga itu menghilangkan besi dengan menggunakan reagen NaOH untuk mengendapkan si Fe-nya itu menjadi FeOH3. Lalu yang keempat itu adalah untuk menghilangkan fosfat. Ion fosfat itu menggunakan reagen FeCl3. Dia itu akan mengendapkan FePO4. Jadi terbentuknya itu warna endapannya kuning. Lalu yang ke Lalu yang selanjutnya ada untuk menghilangkan magnesium menggunakan reagen NaOH, dia akan mengendapkan MgOH2. Untuk yang keenam itu untuk menghilangkan mangannya itu menggunakan reagen amonium sulfida atau Na42S. Dia akan mengendapkan mangan sulfida ya. Untuk yang ketujuh itu menghilangkan natrium dengan reagen sel uranyl asetat. Dia akan me- mengendapkan si natriumnya. Untuk yang kedelapan itu adalah untuk menghilangkan seng. Dia menggunakan kalium ferrocyanida. Dia akan mengendapkan juga si Zn-nya itu. Tahap yang terakhir itu menghilangkan matris sisa silika dan logam berat lain selain tembaga. Untuk yang pertama, untuk mengendapkan silika itu menggunakan reagen HCl. Dia akan mengendapkan si silikanya itu. Untuk yang kedua itu untuk menghilangkan aluminium menggunakan reagen HCl untuk menurunkan pH serta menghilangkan si aluminium itu dan dengan terbentuknya endapan putih AlOH3. Dan yang terakhir itu ada logam berat pengganggu selain tembaga ya yaitu Pb dan kadimun. Untuk reagennya eh, menggunakan natrium sulfida, Na2S. Jadi untuk yang Pb itu menghasilkan endapan hitam PbS atau eh,
PBS ya. Untuk yang kedua itu adalah endapan kuning atau kandimun sulfida. Untuk yang keempat itu adalah reaksi konfirmasi tembaga gitu ya. Jadi kayak kita melakukan semacam reaksi spesifiknya. Untuk yang pertama itu dengan uji hidrogen sulfida atau H2S. Jadi indikator visualnya itu dia menghasilkan endapan hitam tembaga 2 sulfida. Untuk reaksinya itu seperti CO2 plus ditambah H2S menghasilkan eh, tembaga 2 sulfida. Untuk yang uji kedua itu menggunakan uji kalium iodida. Jadi indikator visualnya itu mengendapkan tembaga iodida putih dalam larutan yang berwarna coklat tua akibat pembentukannya iodida. Jadi untuk reaksinya itu adalah 2CO2 plus ditambah 5 imin menghasilkan endapan tembaga iodida putih. Ya, selanjutnya menggunakan uji natrium hidroksida dalam kondisi dingin ya. Jadi indikator visualnya itu menghasilkan endapan biru tembaga 2 hidroksida. Untuk reaksinya itu adalah CO2 plus ditambah 2OH- menghasilkan endapan COOH2. Lalu uji keempat itu ada uji kalium tiosianat. Dia itu awalnya indikator visualnya itu awalnya terbentuk endapan hitam tembaga 2 tiosianat. Untuk reaksi lanjutannya itu endapannya itu terurai perlahan-lahan sehingga dia membentuk tembaga 2 tiosianat putih dan melepaskan gas tiosinagen. Untuk reaksi bersama reaksinya seperti CO2 plus ditambah 2 SCN- menghasilkan CuSN2. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi itu, ada 4 pilar metodologi yang mendasari kedua kasus pengujiannya. Untuk yang pertama itu ada observasi fisik atau organoleptis. Jadi, organoleptis ini tuh adalah merupakan inspeksi awal tanpa reagen. Jadi, kita menentukan apakah senyawa tersebut itu dari bentuknya, warnanya, serta baunya itu untuk menetapkan baseline si sampelnya. Untuk yang kedua itu adalah preparasi matriks atau destruksi. Eh, dia itu tujuannya destruksi kering itu untuk melepaskan ion pengganggu, terutama ion organik dari pengikatnya. Yang ketiga itu ada isolasi bertingkat atau eliminasi, mengeliminasi si ion anorganik. Itu menggunakan reagen untuk mengendapkan spesifik untuk membuang kation ataupun anion pengganggu satu persatu. Dan yang terakhir itu adalah uji konfirmasi atau uji spesifik. Ini adalah merupakan validasi akhir menggunakan reagen yang menghasilkan perubahan warna larutan, evolusi gas, atau endapan karakteristik yang unik bagi ion target. Jadi kesimpulan analisis akhir saya itu adalah pada kasus pertama itu di bahan baku HCl3 itu, jadi ion arsenit atau AS3 plus itu teridentifikasi secara positif dan diklasifikasikan adalah sebagai kation golongan 2B. Untuk kasus kedua itu pada Serpicia kunyit, jadi melalui destruksi kering itu, kaskade presipitasi anorganik itu dan empat uji spesifik akhir itu adalah kehadiran cemaran tembaga CO2 plus berhasil dibuktikan. Ion tembaga yang diklasifikasikan itu adalah ke dalam ion kation golongan 2A. Oke, segitu saja dari saya. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.